memang malam Nifsul Saban ini kalau dilihat dari segi positifnya itu memang menarik ya. Maka dari Pak Profesor Mentiko kalau memang tidak menyalahi ketentuan, tidak melalaikan ya silakan jalankan saja. Namun saya tuh masih penasaran juga, berarti ini perintah-perintah di malam Nifsul Saban ini apa hadis gitu Pak? Hadis ini katanya juga hadis lemah. Ini yang benar yang mana nih? Ya, terima kasih Pak. Berkenaan dengan usul Pak, kita waktu minggu lalu atau 2 minggu yang lalu yang kita mulai jam 5 gitu. Oh belum. Bukan maksudnya usul. Oh, kan usul dinas seperti itu. Ya. Nah, saya ada pernah mengikuti majelis itu, ternyata di dalam sebuah hadis ada riwayat bahwasanya Rasulullah mengadakan semacam majelis itu boleh memundurkan sholat isya. Ya. Nah, ini kan salah satu opsi dan banyak beberapa majelis yang melakukan asal jamaahnya terbentuk yaitu jamaah dari majelis itu sendiri, walaupun tidak on time. Oke. Monggo ini barangkali untuk ya, supaya kita nggak kecepet di waktunya sangat pendek gitu Pak. Monggo silakan Pak. Biar jangan diburu-buru waktu ya kan? Iya betul. Enggak Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menyikapi ya sekaligus bertanya apa tadi menyikapi materi yang Ustaz sampaikan tadi, banyak yang Ustaz sampaikan tapi kan nggak semuanya bisa saya ingat ya kan. Yang saya ingat itu tentang kesabaran tadi. Sobar. Jadi kalau datang pikiran saya, sabar ini sebenarnya maknanya sangat luas. Kenapa saya bilang sabar sangat luas? Belum tentu kita sabar di sisi Allah, kita belum orang sabar. Paling kita sudah orang sabar karena kita punya prinsip yang sabar yang salah. Nah kalau kita lihat kesabaran, kita ingat Nabi Nuh, Nabi Ayub, terkenal dengan Nabi Ayub walaupun dia bukan Nabi Ulul Azmi. Nah, kenapa dia dikatakan ulama, dia termasuk Nabi yang sabar? Karena memang pertarungannya melawan syaitan, sehingga Allah beri cobaan, ujian, hartanya, ladang sawah ternaknya habis, penyakit pun datang, tapi dia tetap sabar sampai istrinya pun minggat. Jadi luar biasa kesabaran yang kalau menurut akal manapun itu memang cobaan yang murni dan sabarnya yang memang luar biasa. Nah pertanyaan kita ini sabarnya itu dari sisi mana? Kita dalam kondisi kehidupan kekinian ya kan? Bicara Indonesia, kita ini miskin apa harus sabar? Kita ini bodoh mesti banyak yang bodoh, ada yang masih buta huruf dan sebagainya, dan pemahaman tentang agama, tentang kebangsaan juga sangat tidak tahu. Nah ini juga harus sabar yang bagaimana kita menyikapinya. Kan dicurangi harus sabar. Dicurangi harus sabar ya kan? Memang luar biasa ya Ustaz. Jadi sabar kita tuh gimana? Udahlah pasrah wae ya kan? Kalau udah miskin ya miskin aja lah, jangan banyak cerita ya kan? Kalau udah bodoh ya bodoh aja, orang nasib lu apa gitu ya kan sabarnya. Padahal kan tidak begitu kalau menurut saya. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa waktu untuk menjelang Isya dan suasana dingin biar agak panas sedikit. Itu kita tahu. Ini gue ketemu akademisi, jadi apalagi guru besar, sehingga mungkin apa yang saya sampaikan agak ilmiah itu Pak Prof. Yang pertama berkaitan dengan malam Nifsul Saban. Tadi pagi saya secara tidak langsung di musola ini ada Pak Ustadz Anto Pak. Ya. Saya kan kebetulan baca Quran, tapi suaranya terdengar keras karena ada Beliau menyampaikan bahwa memang seperti dikatakan Pak Rektor tadi, bahwa malam Nifsul Saban ini memang debatable. Artinya debatable. Ada beberapa pendapat. Dan intinya ada dua pendapat. Pendapat yang mengikuti dan pendapat yang tidak mengikuti atau masih
Pendapat yang tidak mengikuti karena tidak ada hadis yang sahih. Pendapat yang mengikuti karena ada tuntunan dari ulama atau sesepuh agama kita. Jadi itu, ini menurut pendapat saya. Kalau saya mengikuti pendapat kedua, jadi artinya apa namanya, kita moderat. Jadi saya setuju dengan Prof bahwa apa yang disampaikan dengan memang sejuk ya, jadi agak-agaknya moderat. Jadi artinya tidak menentang dan tidak menentukan salah satu. Ya, dan makasih Prof, jadi suasananya sejuk. Kalau saya mengikuti pendapat yang kedua, yaitu yang dimana saya kira tidak perlu kita mempersoalkan hadis sahih dan tidak. Ini kan contoh yang baik dalam memperingati Yesus Sabat. Ketika misalnya seperti kemarin kita membaca Yasin 3 kali, Yasin 3 kali, cukup berat juga ya, Yasin 3 kali. Karena dengan membaca Yasin 3 kali itu ya nanti akan ada karunia, hidayah dan sebagainya. Jadi itu mungkin barangkali agak melebar Prof, jadi mohon maaf agak panjang. Ini sesuai dengan dulu sesepuh kita kan juga memberikan tuntunan yang disampaikan di dalam apa ya, tradisi kita, sehingga ada kembang ojo turu sore kaki. Jadi artinya pada malam itu Sabat ini kita harus berupaya secara spiritual untuk bagaimana untuk mendapatkan ridha Allah. Sebenarnya tidak menyalahi dari Al-Quran dan hadis. Itu yang pertama. Jadi saya menekankan pendapat yang kedua. Kita bertanya. Kemudian yang kedua, Prof, mengapa di dalam Islam ini apa ada rahasia semuanya kok malam? Malam ini susah, malam Lailatul Qadar. Jadi apa tidak ada apa semacam apa ya? Ada kemuliaan di siang hari. Mungkin seperti sholat duha ya, tapi kebanyakan malam. Ini kenapa ini ada rahasia apa di balik itu ya? Ini berpas seperti itu. Ada rahasia juga malam. Apa? Sholat juga malam. Ya, sholat tahajud dan ampuh juga malam. Kan gitu. Malam semua gitu. Ya. Jadi intinya maka seperti saya katakan tadi bahwa tuntunan orang tua kita dulu kan mengajarkan seperti itu. Ojo turu sore kaki, ono dino ngaklek jagat gitu lah. Isi bokor ono kencana. Kencana ini kan barokah ya menurut saya. Jadi seperti itu. Jadi saya kira bagaimana pembenarannya di dalam sudut pandang ajaran Islam, khususnya yang kedua tadi, masalah malam, semua malam. Terima kasih Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Saya rangkum pertanyaan Pak Turbus dan Pak Ita sama ya. Itu. Mas Abdul mungkin hanya mengingatkan saja waktu-waktu untuk ketemu itu Ustaz Amir. Dengan yang Pak Tuh masa sabar. Ya. Sabar dulu ya. Sabar ini ada pameo. Nah, kan sabar ini ada batasnya gitu kan. Nah, betul nggak itu? Salah. Ada batasnya. Sabar itu gak ada batasnya. Unlimited. Ya sabar terus selama kita masih diberi nafas ya kita sabar terus. Cuma sifat manusia kadang-kadang hati tergoda itu terus kadang timbul gak sabar. Itu wajar. Tapi istilah sabar itu gak ada batasnya. Ya. Sabar terus. Ya. Kalau kita ingin menjadi penghuni surga, maka sabarlah. Ya. Karena Allah katakan dalam surat Al-Baqarah, Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum bima sabartum wa ni'ma uqbadan. Itu kan sudah jelas ayat itu ya. Assalamualaikum ketika umatnya Muhammad mau masuk ke surga, itu sudah suara malaikat ucapan salam pada kita semua. Orang kafir sudah dijauhkan, tidak ada orang Nabi Muhammad semua diucapkan salam oleh malaikat itu perintah Allah. Dia masuk itu karena engkau sabar, dia masuk itu wa ni'ma uqbadan, maka engkau menikmati keabadian,
kenikmatan yang abadi. Ibadah itu sesuatu yang dinikmati secara abadi. Ya, di sana tidak pusing, tidak perlu pijet, tidak perlu berbuang, ya, tidak perlu, udah pokoknya hidup itu serba enak. Ya, itu sahabat. Kemudian yang kedua, karena sudah terdengar azan sayu-sayu, jadi Nisbah ini banyak ulama memandang ada yang suka menambah-nambahi, ya, wajar menambahi. Selama tambah-tambahan tadi itu tidak berkenaan dengan Quran dan hadis, silahkan, tidak apa-apa, tidak apa-apa ya. Misalnya kemarin di sini baca Yasin 3 kali. Ya. Untuk apa? Untuk baca Yasin pertama untuk apa? Untuk rezeki, ya. Yang kedua untuk agar usia dipanjangkan. Bukankah rezeki usia itu sudah ditetapkan dalam Lauh Mahfuz, ya? Itu. Jadi betul pertengahan ulama ini sikap kita gimana? Sikap kita yang baik adalah tadi moderat. Ya nggak suka dengan acara Yasin 3 kali ya sudah, nggak usah olok-olok. Di rumah aja ya. Di baca ya. Ya suka ya datangi. Nabi menjamin selama umatku mengajarkan sesuatu tidak ada tentangan dengan Quran dan hadisku, maka sah, tidak haram, boleh silakan. Tapi kalau bertentangan baru itu haram, ya. Jadi itu. Oleh karena itu mari sama-sama kita tegakkan pada hati kita sendiri, ya. Di majelis ini, di majelis mana-mana saya berceramah, itu selalu ada pertentangan antara pihak-pihak anggota sama terhadap saya, ya. Tapi saya harus sebagai penengah yang baik, ya, karena kalau nggak gitu jadi malah bubar majelis itu, ya. Jadi ibu ya, jadi silahkan dilanjut apa, baca Yasin baik, ya. Perkara umur dipanjangkan, rezeki ditambahkan itu urusan Allah, ya, urusan Allah. Meskipun dalam hadis qudsi dikatakan bahwa umur manusia itu sudah digariskan. Kok kamu sih nawar-nawar, ya? Itu nggak sesuai begitu ya. Rezeki itu dipatok, ya. Jadi kalau kita rezeki umur itu panjang, ya, banyak surat-surat yang biar sampaikan. Tapi yang intinya bahwa kita umat Islam memandang lebih baik moderat kayak Pak Turbo tadi itu, ya. Saya juga itu moderat. Jadi kalau nggak bisa menerima itu ya sudah, kita nggak usah bicara yang lekong-lekong, elek-elek, ngolok-olok macam-macam, ya. Maka saya tulis tadi pagi asobiah. Kalau Bapak Ibu baca di kultum pagi ini asobiah, Mas Satu baca ya. Asobiah tadi pagi saya baca. Saya tulis kultum, nah belum. Belum ya, asobiah itu apa? Saling olok-olok. Takdir buta. Aku yang benar, aku yang benar itu. Umat itu termasuk Perpres ini begitu kan. Olok-olok betul enggak? Olok-olok di mana olok-olok itu kan. Serahkan pada Allah. Allah sudah menjalan siapa yang akan menang gitu. Ya, bahkan saya pun olok-olok. Perpres itu olok-olok. Kenapa kalau Ustaz ini kan, saya bilang, kamu tuh suka baca enggak kultum pagi saya itu? Baca Ustaz, kok lupa? Kalahnya dunia itu wajar, apa-apa, mau itu upaya manusia, gitu kan? Jangan kalah di akhirat, gitu loh. Nabi ngajarkan, kamu kalah di dunia tidak apa-apa, ibu ya, tapi jangan kalah di akhirat. Artinya berarti kita tingkatkan ibadah kita agar kita menang nanti di akhirat. Termasuk orang sahabat, Allahumma amin. Barangkali itu yang saya sampaikan, karena waktu juga nggak terasa ya. Kalau dicari masih banyak pertanyaan-pertanyaan, tapi sudah ada isya. Kita akan coba lagi Senin depan. Semoga asuransi yang baik ini kita boleh tampil pada mau jam 5 seperti ini. Monggo kami pokoknya Senin sudah saya fullkan kosong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kalau tadi kita harus bawahi bahwa sabar itu unlimited ya Pak. Iya. Kita selalu harus bersabar. Apapun bentuk cobaan itu ada harus bersabar. Untuk Nafsu Saban ini memang ya tadi moderat dan sebagainya. Bahkan mau tidak moderat juga boleh. Ya Pak ya. Boleh Pak? Iya. Ya. Itu bagian toleransi. Iya. Jadi itu tidak moderat artinya dia mengikuti atau Iya. menjalankan. Moderat, menjalankan silakan, nggak silakan. Ya kayak nggak usah jauh-jauh seperti doa kunut. Ya. Jadi kita bahas terlalu kencang tuh rasanya nggak bijaksana. Masya Allah. Lebih baik kita ya semoga karena Allah Taala
Terima kasih pengajian pada sore hari ini kita tutup dan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Amin. Terima kasih pada keluarga Komari yang sudah menjamu takjil pada sore hari ini. Oh ya. Terima kasih ayam kriuknya, Pak. Iya, gimana? Terima kasih sponsornya ini. Pak Komari, enak apa enggak Pak? Oh enak, Pak. Ya beli dong. Udah tutup tutup. Udah tutup kok, Pak. Udah tutup besok. Ayo tak